Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, para pinasepuh yang dimuliakan Allah, calon penghuni surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biasanya ketika kita ingin menghadapi bulan Ramadan, ada ucapan yang senantiasa dilantunkan oleh orang-orang yang beriman. Marhaban ya Ramadan. Jauh sebelumnya kita diberi persiapan oleh Rasulullah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan itu dalam bahasa Indonesianya selamat datang bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa Sunda nama wilujeng sumping bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah kenapa bulan Ramadan itu ditunggu-tunggu? Sampai di bulan Rajab, di awal bulan Rajab kita meminta kepada Allah agar kita disampaikan di bulan Ramadan. Jawabannya adalah karena bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh seluruh umat Islam. Bulan anu dipikahayang datangna oleh seluruh umat Islam. Sama seperti misalnya suami istri yang baru pengantin. Suami istri yang baru pengantin itu biasanya kalau ditinggal sama suaminya 7 menit saja itu serasanya kayak 7 minggu. Jadi kata orang Betawi, abang nih kemana aja sih? Padahal kakarak 7 menit. Kamana we atau hari AA 7 menit. Tapi berbeda nanti setelah 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun. Kalau seorang kekasih atau suami istri labuh, istri nate labuh tak? Keur panganten mapan beda. Cidelis teh labuh cidelis teh ayo atuh boga dipangku ku salakina teh geus 7 tahun mah udang atuh labuh wae talemro. Kan beda itu teh. Teu boga titinggalian pisan. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang setiap saat dirindukan oleh umat Islam. Beda jeung rinduna panganten anu engkena geus ngabureuyeung. Tuh tingali pamajikan urang. Geus mamawa buyung deui wae. Nah, itu berbeda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang dirindukan oleh seluruh umat Islam dan kerinduannya abadi. Berbeda dengan kerinduan rasa cinta antar manusia. Kalau kerinduan rasa cinta antar manusia kadang-kadang sakedeung, tidak lama. Nanti juga akan dalam bahasa Jerman nama bakalaas kabeh dituna. Itulah kenapa Quran memberi 3 senjata dalam pernikahan, nuka hiji mawadah, nuka 2 rohmah, nuka 3 sakinah. Mawadah itu rasa cinta yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Yang rasa cinta itu biasanya berhubungan dengan fisik. Pemajikan orang mah donto, gelis, suami aku mah cantik,
kuning langsat, tubuhnya kayak biola. Tapi itu tidak akan lama. Mungkin 3 tahun setelah itu ya biasa-biasa saja. Itulah kenapa Al-Quran memberi kita perangkat lain yang disebut dengan rohmah. Rohmah itu kanyaah. Jadi ada suami menyayangi istrinya. Istri menyayangi suaminya. Dan rasa sayang itu pasti abadi. Dalam bahasa Jerman nama aki-aki jeung nini-nini nepi ka kunang itu bisa terus terjalin karena ada rasa kasih sayang yang dalam bahasa Quran disebut rahmah. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang senantiasa dirindukan, bahkan para ulama itu menginginkan hayang teuing Ramadan datang tiap bulan, tiap saat, gitu. Jadi dalam 1 tahun itu terus aja Ramadan karena saking dirindukannya. Pertanyaannya adalah kenapa Ramadan itu dirindukan? Jawabannya adalah karena di bulan Ramadan itu ada banyak yang Allah berikan kepada kita kalau kita mampu menjangkaunya. Yang pertama, Allah kasih fasilitas di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kalau ditukar kan khairun min alfi syahrin. Lebih bagus dari 1000 bulan. Coba 1000 bulan itu kalau ditahunkan berapa? 83 tahunan lah. Jadi kalau ibu-ibu, para remaja, para gadis, emak-emak mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini, di Ramadan ini, itu sama dengan ibu beribadah selama 83 tahun terus menerus tanpa melakukan dosa sedikit pun. Nah, emak, ibu, para remaja bisa menghitung dari usia balik, misalnya Allah anugerahi setiap tahunnya 83 tahun atau mendapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu selama ibu melaksanakan saum sampai hari ini, sampai tahun ini. Itu bisa dikalikan, misalnya 10 kali kita mendapat Lailatul Qadar kali 83 tahun. Jadi jangan putus harapan. Umat Islam zaman Nabi Muhammad itu terbatas usianya hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun udah agak jarang. Tapi Allah beri anugerah dilipat gandakan pahalanya. Jika di bulan biasa kita mendapatkan pahala di luar Ramadan itu 1 berbanding 10, 1 berbanding 70. Di bulan Ramadan, ibu-ibu, kita akan dapat anugerah oleh Allah 1 kali berbuat kebaikan dibalas dengan 700 kali. Ini dahsyat bulan Ramadan ini. Jadi yang pertama, kenapa Ramadan itu dirindukan? Karena di bulan Ramadan ada 1 malam yang diidam-idamkan oleh umat Islam, namanya Lailatul Qadar. Yang kedua, kenapa Ramadan itu dirindukan? Karena di bulan Ramadan itu Al-Quran turun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kenapa Quran turun di bulan Ramadan kemudian kita rindukan? Ibu, kalau tidak ada Quran, ibu dan bapak tidak akan ada di masjid ini. Saya tidak akan ada di mimbar ini. Seluruh manusia tidak akan mencapai kebaikan kecuali dengan Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Dalam bahasa Jerman nama pituduh. Al-Quran yang berapa ayat, Bu? 6.666 ya katanya. Nanti kalau ibu penasaran, ibu pulang ke rumah nanti setelah healing di Masjid Al-Jabar ini, ibu mulai menghitung ayat Quran berapa jumlahnya. Karena yang 6.666 itu tidak benar. Tidak benar. Berapa surat? 114
surat. Berapa juz? 30 juz. Dulu ada pejabat negara yang tidak terlalu tahu Al-Quran. Beliau menghadiri acara tahfidz Al-Quran. Ada anak-anak kecil segede gini nih, segede asuhannya Al-Ustadz Al-Mukarram, itu pada hafaz Al-Quran. Waktu itu namanya, saya tidak akan menyebutkan, itu Menteri Dalam Negeri pada zaman Presiden Soeharto. Kemudian dia menyampaikan pidato dan mengajak anak-anak yang hafal Al-Quran itu berdialog. Nah, hafal Quran berapa juz? Kata Menteri Dalam Negeri waktu itu. Kata anaknya itu, Alhamdulillah Pak, saya hafal 30 juz. Kata Menteri Dalam Negeri itu, Alhamdulillah. Nah, berkah, lanjutkan ke juz berikutnya. Eta budak ngahulang aing kudu ngalanjutkeun juz sabaraha deui eta da geus beak 30 juz eta. Nah itu. Nah itulah kenapa Bu, Bapak, minimal kita tahu jumlah suratnya berapa, jumlah juznya berapa, jumlah ayatnya berapa, itu aja dulu. Selebihnya kita garap maksimalkan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu akan diganti, ibu baca satu huruf yang biasanya dibalas 10, di bulan Ramadan ibu akan dibalas jadi 700. Bayangkan namun ibu sehari tamat 1 juz, itu berapa huruf yang kita baca. Itu ya. Jadi pertama ada Lailatul Qadar, yang kedua turun Al-Quran, yang ketiga bulan Ramadan adalah bulan yang Allah kasih 3 fasilitas. Ada hadis Rasulullah SAW, ya'tikum syahrun mubarakun farradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi asyayatin fi bidayati syahrihi rahmatun wa fi mansafihi maghfiratun wa fi akhirihi itqun minan nar. Ini ada 3. Ini kalau pesantren-pesantren salafi ini digeder, ini sebetulnya ada di kitab kisah namanya Duratun Nasihin. Nah, ini kitab yang luar biasa dikaji di pesantren salaf. Salah satunya membahas tentang Ramadan. Jadi ibu, kalau ibu ibadah, benar ibadahnya di bulan Ramadan, 10 hari pertama ibu akan diberi oleh Allah anugerah dapat rahmatnya Allah. Kalau kita udah dapat rahmatnya Allah ya, kita nggak perlu teriak-teriak. Wong kita udah diberi oleh Allah kasih sayang kok. Ya kan? Lamun Allah geus nyaaheun ka urang teu kudu gogorowokan minta ka Allah, Allah hidem. Kanyaah Allah, kasih sayang Allah kepada kita. 10 hari pertama kita diberi rahmat oleh Allah. 10 hari yang kedua kita akan diberi oleh Allah ampunan. Kalau kita sudah diberi ampunan oleh Allah, berarti kita tidak tersisa dosa kita sedikit pun. Kalau tidak tersisa dosa kita sedikit pun, berarti kita orang bersih. Kalau kita orang bersih, doa kita pasti mustajab. Itulah kenapa orang yang sering istighfar, apakah istighfarnya membaca ya Ghafir, apa membaca ya Ghafur, atau membaca ya Ghafar, itu beda tuh artinya. Ghafir, Ghafar, Ghafur itu beda, Bu. Kalau ibu baca ya Ghafur, artinya ibu meminta kepada Allah agar Allah menghapus dosa kita tanpa tersisa sedikit pun. Kalau Ghafar, kita meminta ampun kepada Allah meskipun kita melakukan dosa berulang-ulang. Itu Ghafar. Jadi beda itu. Misalnya ya Ghafar, tangis katinggal ita. Minang ngalakukan dosa neta. Ya Ghafur, katingali dosa loba pisan. Nah itu. Jadi ya Ghafur, ya Ghafar itu artinya seperti itu. Itulah kenapa di dalam hadis-hadis Rasulullah, orang yang sering istighfar itu jangankan bapak-bapak dan ibu-ibu mencari rezeki beak bengkak, suku dijadikan hulu, hulu dijadikan suku, tidak mencari pun
orang yang banyak istighfar kepada Allah, rizkinya datang sendiri ke rumah kita. Dahsyat ini istighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiga, Allah kasih fasilitas di malam terakhir, 10 malam terakhir itu, itkun minanar, terlepas, terbebas dari api neraka. Menang rahmati Allah, terus menang pangampurati Allah, bebas dari api neraka. Dahsyat ini bulan Ramadan ini. Kalau bebas dari api neraka, berarti dalam ilmu balagohnya akasnya apa? Berarti kita masuk surga. Ya ke neraka kagak, ya masuk surga. Gitu. Berarti orang yang mendapat anugerah 10 malam terakhir dengan saum yang benar, dengan ibadah yang ikhlas kepada Allah, kita akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka, artinya kita akan masuk surganya Allah. Hadratul Mukarramun, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran turun di bulan Ramadan juga. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, maghfirah, dan terbebas dari api neraka. Hadratul Mukarramun, saninten buah saninten di kalapaan, apunten simadi apunten bila aya kelepatan, yang benarnya dari Allah dan Rasulullah, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.